Halo semuanya, selamat datang kembali di Tutor After Ngantor Simply Innovation. Kali ini kita akan coba belajar bersama bagaimana mengekspos local service kita menjadi service global, bisa diakses dari manapun via internet tanpa melakukan deployment. Jadi kita tidak perlu mendeploy service kita ke cloud atau ke server kita, entah itu yang private atau yang public. Kita juga tidak perlu melakukan port forwarding alias port mapping atau port tunneling secara mandiri dengan konfigurasi router kita. Kita cukup melakukan tunneling ke service dari localhost.run. Dengan localhost.run kita akan mendapatkan public URL untuk local service kita, dan localhost.run ini jalan di SSH client, sehingga kita tidak perlu melakukan sign up ke localhost.run dan kita tidak perlu mendownload script ataupun software atau aplikasi dari localhost.run. Cukup connect ke SSH client dari localhost.run, kita bisa menggunakan fitur gratis dari localhost.run. Tapi jika teman-teman ingin fitur lebih seperti custom domain name, teman-teman juga bisa mendapatkan dashboard untuk traffic monitoring, teman-teman bisa gunakan fitur berbayar dari localhost.run. Tentunya teman-teman harus siapkan beberapa hal, diantaranya harus generate SSH key terlebih dahulu. Teman-teman punya domainnya, domain name yang akan diterapkan di service dari localhost.run untuk local service kita. Teman-teman juga harus set up beberapa hal lainnya seperti CNAME, e-record, proxy, firewall, dan lain-lain di localhost.run. Selengkapnya tentang localhost.run, teman-teman bisa kunjungi official website-nya di localhost.run. Pertama kita siapkan terlebih dahulu service yang akan kita jalankan lokal. Kali ini saya menggunakan sebuah project Golang dengan framework Echo untuk membuat service sederhana. Teman-teman bisa gunakan service lainnya yang teman-teman punya, misalnya Apache Server, atau Java, Spring Boot, Express.js, Node.js, atau Python dengan Django atau Flask, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan Golang dengan framework Echo. Saya import beberapa package. Yang pertama NetHTTP built-in dari Golang, kemudian Echo Framework, dan GoDefaults ini untuk memberikan value default pada key yang ada pada struct yang saya buat. Kemudian saya buat struct untuk default responnya nanti ada framework, language, message, dan data, di mana framework memiliki default value-nya Echo, language default value-nya Go, message dan data nanti akan didefinisikan di setiap endpoint yang saya buat. Function default res ini untuk memberikan default value dari package tadi ya, GoDefaults. Kemudian di main functionnya saya sudah membuat dua endpoint. Yang pertama ke slash, kita bisa melakukan get request ke slash. Responnya nanti framework, language, dan message. Message-nya value-nya hello world. Responnya kemudian disajikan dalam bentuk JSON dengan status code HTTP-nya 200. Kemudian endpoint kedua adalah slash data. Kita bisa get ke slash data dengan responnya framework, language, dan juga data berupa satu buah map dengan value 1, 2, 3, 4, 5 array atau list. Sesimpel itu ditampilkan dalam bentuk JSON dengan status code-nya 200. Dan terakhir saya definisikan port di mana service ini akan jalan, yaitu di port 1000. Oke, kita akan coba langsung jalankan. Saya buka terminal, kemudian kita jalankan go run app.go. Kalau sudah, kemudian kita coba akses langsung ya. Saya akan coba get ke slash dan get ke slash data via browser saja, localhost 1000. Nice, teman-teman bisa lihat responnya ini berupa JSON, ada framework Echo, language Go, message-nya hello world. Kemudian kita coba ke slash data. Nice, responnya seperti ini, ada framework Echo, language Go, data berupa array 1, 2, 3, 4, 5. Nice, it works. Local service kita sudah jalan dan saya biarkan tetap running di local device saya. Next, kita akan coba melakukan tunneling ke localhost.run supaya service lokal kita bisa diakses siapapun via internet. Karena nanti localhost.run akan mengenerate public URL untuk local service kita. So, saya buka terminal baru, split aja. Kemudian karena localhost.run ini dia tidak menggunakan fitur macam-macam, dia hanya menggunakan koneksi SSH client. Jadi kita bisa langsung connect dengan menggunakan SSH ya, Secure Shell Connection. Kita cek dulu apakah sudah ada di operating system kita SSH-nya. Saya pakai Windows dan ketik command SSH maka dia keluar, atau SSH
V seperti ini untuk cek versionnya, SSH-V untuk versioning dari SSH client yang terinstall di laptop saya. Nah, teman-teman bisa cek terlebih dahulu, seharusnya sudah terinstall ya di setiap operating system yang ada. Tapi jika belum ada atau corrupt filenya atau memang belum terinstall, teman-teman bisa cari SSH client via Google ya. Ada banyak yang bisa tersedia yang bisa teman-teman gunakan. Oke. Langkah selanjutnya saya akan koneksikan ke tunnel dari localhost.run yang free tier, jadi yang gratis. Karena gratis, maka saya tinggal koneksi saja langsung via SSH-nya ke SSH client dari localhost.run. Kita sebutkan portnya dan account dari localhost.run untuk free tier. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan fitur berbayarnya, teman-teman bisa set juga untuk domain name system. Teman-teman juga akan dapatkan dashboard untuk traffic monitoring. Oke, caranya sangat sederhana. SSH-R untuk atau address ya untuk menembak dari fitur tunneling localhost.run, spasi port dari localhost.run yang public yaitu 80.2 local service kita yaitu localhost, portnya 1000, kemudian spasi kita tambahkan account localhost.run. Karena saya pakai yang free, kita bisa declare langsung no key at localhost.run. Nah, kalau kita menggunakan fitur yang free dari localhost.run, kita juga tidak perlu mengenerate SSH key-nya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu generate SSH key-nya. Kalau teman-teman pakai yang berbayar, teman-teman harus siapkan domain name-nya, siapkan juga SSH key-nya, harus generate terlebih dahulu. Sehingga teman-teman harus daftarkan juga CNAME, record, proxy, dan firewall di dashboard localhost.run. Oke, tapi kali ini saya pakai yang gratis. Saya cukup eksekusi satu baris ini, maka nanti localhost.run akan memberikan public URL untuk local service saya dan kita bisa akses URL tersebut untuk mengakses local service yang sedang kita jalankan. Oke, saya jalankan, saya eksekusi dan kita tunggu sampai proses selesai. Dan dia akan memberikan ini dia. Nah, localhost.run sudah melakukan tunneling ke service kita. Ini dia alamatnya https bla bla bla. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Alamatnya memang tidak statik, alamatnya dynamic. Setiap kita running akan berubah karena kita pakai yang free. Oke, kita coba ya. Saya akan control klik buka di browser. Kita langsung get ke sini. Nice, teman-teman bisa lihat itu responnya sama seperti local service kita ya di port 1000 ke slash framework echo language go message hello world. Nah, sedangkan yang di localtunnel.run, localhost.run seperti ini. Framework echo language go message hello world. Nice. Dan teman-teman bisa akses ini siapapun ya, siapapun bisa akses. Kalau saya slash data, get ke slash data, responnya pun sama seperti yang ada di local service kita, endpoint slash data. Nice. Framework echo language data berupa array 1, 2, 3, 4, 5 dan formatnya JSON. Itu dia tutorial singkat untuk tutor after ngantor kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa teman-teman manfaatkan untuk melakukan demo, untuk mendemonstrasikan MPV, atau mengkoneksikan service yang belum deploy ke mobile application teman-teman, dan fitur-fitur ataupun kegunaan-kegunaan lainnya dari localhost.run. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutor after ngantor berikutnya. Bye!